Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Pada pagi hari ini kita akan menanam terong dan tomat secara organik. Ini tomatnya, ini tomat juga, dan ini terong. Kenapa saya kombinasikan? Tomat ini batangnya itu memiliki aroma yang kurang sedap untuk hama. Jadi kalau saya kombinasikan dengan terong ini, maka hama terong ini berkemungkinan nanti akan diusir oleh aroma tidak sedap dari tomat ini. Nah, jadi pengendalian hamanya tentu organik. Nah, disinilah letak daripada produksi tanaman secara organik itu, dimana kita mengusir hama dengan cara alamiah. Nah, dengan cara alamiah itu apa maksudnya? Yaitu adalah kekuatan dari alam itu sendiri yang sudah dibawa oleh alam. Nah, dalam hal ini adalah tanaman tomat. Jadi aroma-aroma dari tomat ini akan membuat aroma tidak sedap bagi hama. Ada kaitannya dengan pelestarian udara di sekitar kita ya. Kalau kita tidak menggunakan bahan kimia, maka udara kita tetap akan sehat seperti yang kita lakukan dari pertanian ya. Karena pertanian ini cukup berkontribusi untuk polusi udara ya. Nah, jadi kalau secara alami kita lakukan, nah maka suatu saat udara kita bisa benar-benar sangat bersih karena kita berkontribusi untuk menghasilkan oksigen yang betul-betul sehat ya. Baik, apa saja bahan-bahan yang saya gunakan? Ya, saya sangat sederhana, yaitu adalah tanah subur ya. Tanah subur yang berwarna hitam dengan cacingnya cukup banyak. Kebetulan ini tanahnya di depan halaman rumah saya cukup subur. Lagi-lagi saya sebutkan selalu ada indikator biologi. Begitu saya menemu cacing di dalam tanah, itu saya sudah sangat senang ya. Artinya tanah ini sudah sangat subur. Tentu sekarang banyak tanah yang tidak subur ya teman-teman, kalau kita tidak menemukan cacing ya, karena indikatornya salah satunya kesuburan tanah itu adalah cacingnya cukup banyak ya. Meskipun ada indikator lain seperti keasalan tanah ya. Nah, coba kita lihat nih, saya sedang menarik salah satu cacing dari tanah saya gunakan. Nah, ini ya cukup banyak. Nah, ini cacingnya. Nah, jadi cacing-cacing ini indikator biologi. Jadi kalau kita membudayakan pertanian organik di dalam kehidupan kita, maka kita akan melestarikan ini sebenarnya hewan mikroorganisme ini ya, hewan pengurai. Ini pengurai yang sangat baik ya. Nah, jadi mereka akan tetap lestari, berkembang biak. Nah, syarat berkembang biaknya yaitu adalah jika kita memberikan bahan organik melalui budidaya pertanian. Nah, kemudian bahan yang kedua ini saya gunakan pupuk kandang yang matang ya. Yang matang itu maksudnya ya dia tidak berbahaya bagi tumbuh-tumbuhan karena sudah benar-benar lapuk ya, tidak lagi mengalami proses pelapukan. Nah, tentu tidak akan mengeluarkan panas yang berbahaya bagi tanaman. Kemudian ini ada pot ya, ada pot nanti untuk wadah tanam kita ya. Diameternya ini 30 ya teman-teman. Bisa juga menggunakan jenis-jenis pot yang lain, bahkan kita bisa menggunakan botol-botol kemasan minuman plastik ya yang tidak bermanfaat, dan juga bisa menggunakan kotak ya. Saya tunjukkan pada teman-teman ini buat nanam kumangi ya. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat daripada jadi limbah. Jadi mending kita gunakan buat pot ya. Ini bekas selai ya, selai kue ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk takaran pupuk kandang dengan tanah itu saya gunakan satu pot pupuk kandang, kemudian satu pot juga tanahnya. Jadi 1:1. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan perbandingan lain sesuai dengan takaran tadi 1:1. Misalkan kalau punya gayung di rumah, ya udah gunakan gayung. 1 gayung tanah, 1 gayung pupuk kandang, terus menerus sampai dengan wadah tanam kita penuh. Baik, sekarang kita akan kerjakan ya. Nah, ini tanah yang mengandung cacing tadi kita masukkan ke pot karena harus kita takar perbandingannya ya. Ternyata cukup banyak ya mikroorganisme yang ada di dalamnya ya. Kemudian kita tuangkan, kemudian ini pupuk kandangnya
setelah kita masukkan tadi pupuk kandangnya dan juga tanah tadi, kita campur dulu ya teman-teman, supaya dia tercampur dengan rata ya. Seperti ini ya. Ternyata potnya belum penuh, maka kita masih membutuhkan sekitar setengah pot lagi ya. Kita tuangkan, kemudian kita tambah lagi setengah pot pupuk kandangnya. Nah ini setengah ya, setengah pupuk kandangnya lagi ya. Saya kira sudah cukup ya teman-teman, karena harus kita sisakan untuk nanti menimbun tanamannya jika sudah kita tanam, sampai betul-betul merata ya dengan tanahnya. Nah ini adalah tanah yang cukup subur ya teman-teman ya, dan akan banyak mikroorganisme di dalam pot ini ya. Oke, baik, setelah itu kita akan tanam terong, tomat lagi, satu lagi. Jadi ada dua jenis tomat yang kita tanam, dan ada satu jenis tanaman lain yaitu terong. Nah di sini saya tidak mengecambahkan ya, tetapi biji terong itu langsung saya tanam di polybag kecil. Saya lakukan ini untuk menghindari terjadinya stagnasi daripada tanaman ini. Jika ditanam stagnasi itu adalah terjadi adaptasi teman-teman ya. Kalau langsung dicabut dari tempat perkecambahan, maka tidak langsung bisa tumbuh. Artinya butuh proses lagi supaya dia benar-benar menjadi tanaman yang sehat lah gitu ya istilahnya. Nah begitu juga dengan tomat ini ya, bijinya awalnya saya tanam di polybag kecil, sehingga sudah berumur sekitar 3 minggu ini ya. Memang harusnya tidak 3 minggu ya, umur 2 minggu pun sudah bisa kita tanam, tapi saya agak telat 1 minggu ini. Baik, kita gali terlebih dahulu ya. Kita gali seperti ini, kemudian kita sobek menggunakan cutter ya. Hati-hati karena banyak akar dari terong itu yang sudah tumbuh ya. Nah ini seperti ini, dan harus hati-hati sekali. Nah, jadi ketika kita pindah seperti ini, dia tidak akan layu ya, karena bersama dengan tanah dan akarnya. Kemudian kita timbun dulu. Nah nanti akan kita tambah lagi tanah di atasnya ya. Baik, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan tomat ya. Kita gali dulu, kemudian seperti tadi kita cutter saya, tapi hati-hati sekali, cutternya cukup tajam, nanti bisa memotong akar tomatnya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi tomatnya tidak akan layu ya, karena bersama dengan tanahnya kita tanam dan akarnya tidak ada yang putus ataupun tercabut ya. So kita tanam ini ya, pelan-pelan karena cukup sensitif sekali ya. Hati-hati karena banyak sekali akar-akarnya teman-teman ya. Ya, jadi kita tanam. Nah ini sudah kita tanam, ada 2 tomat ya dan 1 terong. Baik, kita akan tambahkan tanah di atasnya supaya tidak mudah roboh ya. Kita tambah tanah seperti ini, nah sehingga dia menjadi kokoh ya. Kemudian setelah jadi, kita siram ya. Ya, saya kira menanam tomat dan terong secara organik sudah selesai. Nah di sini mengkombinasikan ini sebenarnya sudah jarang ya dilakukan ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa kita menanam pada pot ini 2 jenis tumbuhan supaya mereka ini saling melengkapi. Artinya aroma tidak sedap tomat itu bisa menghalau hama-hama dari tanaman terong tersebut, sehingga terongnya bisa selamat ya, dari serangan hama. Semoga teman-teman bisa mencoba dan menjadi inspiratif, karena caranya sangat sederhana. Kalau tidak memiliki pot seperti yang saya punya, bisa dengan jenis pot yang lain ya. Yang penting dia ada wadah yang bisa menampung akar daripada tanaman tomat itu sendiri, bisa berproduksi dan mendukung kedaulatan pangan, baik sayuran terutama pada level keluarga. Sampai jumpa di kemudian hari pada video berikutnya. Jangan lupa like, share
share, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan semoga ilmu yang sederhana ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.